kenifakan, karena salat subuh adalah salat yang sangat sulit untuk dikerjakan bagi orang-orang yang masih ada sifat kenifakan di dalam hatinya. Asqalus salati 'indal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik yang ada sifat nifak dalam hatinya adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamu ma fihima la atauhuma walau habwan. Seandainya mereka mengetahui pahala yang disediakan Allah Subhanahu wa taala pada keduanya, maka mereka akan datang walaupun dengan merangkak. Dan pahala salat wajib itu adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama salat-salat di waktu yang memang sulit atau sebagian besar manusia terlena dan lebih memilih untuk beristirahat atau tertidur dalam waktu-waktu tersebut. Sehingga salat subuh hampir dikatakan salat yang paling berat di antara semua waktu salat, karena dia adalah salat yang dilaksanakan di waktu mata-mata manusia itu masih sangat berat untuk membuka kelopak matanya. Sehingga 2 rakaatnya saja kemudian lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita lanjutkan bacaan kita dalam surah Al-Ankabut, masih di ayat 45. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, atau membacakan Al-Quran ini kepada manusia, mengingatkan mereka terhadap kitab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk yang lurus. Dan kemudian perintah untuk mendirikan salat, dan ini adalah sesuatu yang akan dimintai kesempurnaan, yang pelaksanaannya Allah Subhanahu wa taala inginkan sempurna, yaitu salat 5 waktu. Maka ketika itu tidak sempurna, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, "Unzuru li'abdi hal li'abdi min nawafil." Coba lihat, siapa tahu hambaku itu punya amalan-amalan sunnah, amalan nafilah. Maka fayukammalu minhu, maka disempurnakanlah salat wajib ini dari amalan-amalan sunnah. Karena salat wajib ini adalah ukuran kesuksesan, ukuran kelulusan seorang mukmin nanti di hari kemudian. Kalau salatnya beres, maka dia akan selamat. Tapi kalau salatnya tidak beres dan kemudian tidak bisa ditambal oleh amalan-amalan sunnahnya, maka dia akan celaka dan rugi. Dan di ayat ini disebutkan di antara hikmah atau di antara hasil yang didapatkan dari salat itu, yang pertama adalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya salat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita sudah sebutkan hadis riwayat Imam Ahmad tentang seseorang yang diadukan. Qila lahu ja'a ar-rajulu wa qala ya Rasulullah inna fulanan yusalli bil lail wa idza asbaha sara. Qala innahu yanhahu ma taqul. Bahwa sesungguhnya ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan seseorang yang salat di malam hari, salat malam, bahkan bukan cuma salat wajib tapi salat malam, tapi ketika di waktu pagi dia mencuri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau betul itu yang kamu katakan, maka salatnya itu akan mencegahnya. Maka salat yang baik, salat yang betul-betul memenuhi syarat, rukun, wajib dan khusyuknya, insya Allah akan menjauhkan seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Bagaimana tidak, orang yang betul-betul salat
dan merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, kehadiran Allah dalam salat, pastilah hal tersebut sedikit demi sedikit akan terbawa ke luar salat. Ketika dia di luar, dia akan selalu meyakini bahwa dia selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mau melakukan dosa dia akan selalu takut karena mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengintai dan mengawasi semua gerak-gerik manusia, jangankan gerak-geriknya, tetapi wa ma tukhfis sudur, apa yang dia niatkan pun Allah Subhanahu wa taala tahu yang ada di dalam hati mereka. Kemudian yang kedua, wala dzikrullahi akbar. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling agung dan paling besar. Para ulama berbeda penafsiran dalam menafsirkan ayat ini, wala dzikrullahi akbar. Dan zikir Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Sebagian ulama mengatakan bahwa salat itu adalah zikrullah. Karena semua, hampir dari gerakan ke gerakan, semua dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Subhanahu wa taala mengingat orang yang berzikir itu lebih kuat daripada orang yang berzikir kepadanya. Jadi zikir yang kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir kepadanya, Allah Subhanahu wa taala lebih lagi mengingat orang yang melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kepadaku maka aku akan mengingatmu. Dalam hadis lain disebutkan dalam hadis qudsi dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Saya sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku senantiasa bersama mereka jika ia berzikir kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia berzikir kepadaku dalam hatinya, maka aku juga berzikir kepadanya. Aku juga mengingatnya. Wa in dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairun minhu. Kalau dia berzikir kepadaku di tengah kerumunan orang-orang, maka aku akan mengucapkan namanya, menyebutkan namanya di tengah makhluk yang lebih baik daripada makhluk yang ia menyaksikan ia berzikir. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dira'an. Kalau dia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayya ba'an. Kalau dia mendekati aku sehasta, maka aku mendekati dia selengan. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Kalau ia mendatangi aku dengan berjalan, maka aku mendatangi ia dengan berlari. Maka selalu Allah Subhanahu wa taala lebih baik balasannya. Selalu, maka para ulama mengatakan jika kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingat kita. Oleh sebab itu, orang yang senantiasa terhubung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara ulama mengatakan wa dzikrullahi akbar adalah bahwa zikir itu lebih besar dari segalanya amalan-amalan. Lebih besar dari semua amalan, dan itulah amalan-amalan yang kemudian kita banyak dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Tirmidzi dari Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkakum 'inda malikikum." Apakah kalian aku mau tunjukkan amalan terbaik bagi kalian dan yang paling mulia di sisi Rabb kalian, di sisi Tuhan kalian. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan dia akan mengangkat derajat yang paling tinggi bagi kalian. Wa khairul lakum min i'ta'id dhahbi wal waraq, dan lebih baik daripada infak kalian dengan emas dan perak. Wa khairul lakum min an tulqu aduwakum
fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan lebih baik daripada ketika engkau bertemu dengan musuhmu, engkau menebas dia atau dia menebasmu. Qalu wa dzalika ma huwa ya Rasulullah. Berkata, apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan zikrullah azza wa jal. Zikrullah ini adalah merupakan inti daripada salat. Aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingatku kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Aisyah mengatakan bahwa dijadikannya tawaf, innama ju'ilat tawaf bil baiti lidzikrillah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dijadikan tawaf dan sa'i di Baitullah itu adalah untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa salat ini mempunyai dua tujuan atau mempunyai maksud, dua maksud. Yang pertama yang tadi inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, dan yang lebih dari itu adalah zikrullah, untuk kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa lisan kita ini basah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salat semua gerakan itu pasti diikuti dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia doa atau dia potongan-potongan dari kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada amalan yang diperintahkan untuk diperbanyak kecuali zikir. Maksudnya amalan secara umum itu yang dilihat adalah kualitasnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapa yang baik amalannya. Sebenarnya itu adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melihat amalan yang terbaik supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik. Maka amalan-amalan yang tidak terlalu tidak kualitasnya kurang, maka dia akan ringan timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai manusia, hendaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Laki-laki yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan perempuan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Jadi zikir ini makanya dia dalam keadaan apapun kita dianjurkan untuk berzikir. Walaupun kita dalam keadaan tidak fokus, tetapi tetap dianjurkan karena memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang paling afdal adalah ketika mulut dengan hati itu dua-duanya berzikir. Dua-duanya mulut mengucapkan kalimat tersebut, hati ini memaknai daripada kalimat tersebut, dia khusyuk. Yang kedua, zikir dengan mengucapkan menggerakkan lidah. Zikir dengan menggerakkan mulut, lisan, menggerakkan lidah kita. Itu yang kedua. Zikir yang ketiga adalah zikir yang di dalam hati. Makanya nanti dikatakan seseorang mengucapkan zikir itu ketika lisannya bergerak. Seperti ketika misalnya kalau kita mentalkinkan orang yang mati, kalau kita sudah lihat ada gerakan di mulutnya, itu kita sudah stop. Artinya dia mengikuti kita. Kalau belum, namanya dalam hati siapa yang tahu, dan itu adalah serendah-rendahnya zikir. Karena sebenarnya zikir itu adalah ucapannya. Ucapan itu dalam syariat kita adalah dia harus menggerakkan minimal lidahnya. Karena memang ada beberapa huruf-huruf Arab itu tanpa menggerakkan bibir pun kita bisa ucapkan. Seperti Allah. Allah itu tidak, la ilaha illallah itu tidak butuh untuk menggerakkan bibir, tapi cuma menggerakkan lidah yang ada di dalam mulut kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat Ibnu Majah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana ma'a 'abdi idza huwa dzakarani wa taharrakat bi syafatahu." Aku senantiasa bersama dengan hambaku jika ia berzikir kepadaku dan kemudian bergerak bergerak eh, bibirnya, lidahnya untuk mengucapkanku. Jadi memang itu yang lebih utama. Oleh sebab itu, bacaan-bacaan di dalam salat kita dianjurkan untuk mengucapkannya dengan bibir karena dia harus diucapkan. Zikir itu harus diucapkan. Eh, Minimal kita menggerakkan lidah kita yang ada di dalam sehingga kita termasuk orang yang mengucapkan zikir. Sama dengan orang membaca Al-Quran. Nanti dikatakan membaca Al-Quran ketika bergerak lidahnya. Kalau di dalam hati, dia tidak akan dibalas satu huruf dengan satu pahala. Tetapi nanti ketika dia menggerak, akan membaca itu ketika bergerak mulut. Maka disitulah baru dia mendapatkan yang disebut, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, satu huruf saat 10 pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathura alayya." Sesungguhnya syariat-syariat, amalan-amalan dalam Islam ini sudah terlalu banyak saya rasakan. Fa akhbirni bi syai'in atashabbat bihi. Maka ya Rasulullah, nasihati saya atau anjurkan saya untuk satu amalan yang kemudian yang bagus untuk saya lazimi, yang saya senantiasa lakukan. Qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Jadikan senantiasa lisanmu, lidahmu ini selalu basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana kita, di toko kita, di ladang kita, di kantor kita, mari kita biasakan untuk mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kalimat yang kecil. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Adalah kalimat yang setiap kalimat itu Allah Subhanahu wa taala menanamkan bagi kita tanaman di surga Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, kanzun min kunuzil jannah. Dia adalah harta karunia surga. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adalah kalimatani khafifani fil lisan, habibatani ila rahman, thaqilatani fil misan. Dia adalah dua kalimat yang ringan di lidah, tetapi dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa yang menyulitkan kita untuk berzikir, minimal zikir pagi petang. Padahal zikir dengan kalimat-kalimat yang pendek ini sebenarnya bisa dengan kita memasukkan nafas kita atau mengeluarkan nafas kita. Oleh sebab itu zikir-zikir ini sangat penting karena dialah yang senantiasa menjaga ritme kita, menjaga frekuensi kita, sinyal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam tentang pujian terhadap orang-orang yang berdagang tetapi dia tidak lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di situ adalah berzikir, mengucapkan zikir. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yaitu seseorang yang dia tidak dilalaikan oleh perniagaannya dengan transaksinya jual belinya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakanlah kalimat-kalimat tersebut keluar dari lisan kita sehingga kita akan menutup mata, menutup usia, menutup hari kita di atas permukaan dunia ini dengan kalimat-kalimat tersebut, dengan kalimat-kalimat thayyib, kalimat-kalimat yang merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.